Bismillahirrahmanirrahim. Pada sisi yang lain, ketakutan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan rasa takut, kita akan mencari mana yang bisa memberikan rasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam ketenangan, kenyamanan dalam iman dan Islam, serta diberikan kepada kita rasa yang dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semacam rajutan kedekatan yang disebut di dalam ayat Al-Quran sebagai salah satu daripada penafsirannya, nasimul qurbi minallahi subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka kami sungguh akan memberikan kehidupan yang nyaman bagi dia. Kehidupan yang nyaman selain tambahan pahala tentunya, karena lanjutan ayat walanajziyannahum bi'ahsani walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ada balasan pahala yang lebih baik dari yang telah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita butuh kepada kehidupan yang baik? Salah satu penafsirannya yaitu nasimul qurbi minallahi azza wa jalla. Ada rajutan, ada pintalan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita sangat butuh kepada kedekatan dengan Allah, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan, kecuali Allah akan tambal semua itu dengan kenyamanan, ketenangan, dan perasaan selalu aman dan nyaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita sampaikan ini pada subuh ini? Karena 2 hari yang lalu kita mendapatkan berita dan postingan di mana begal sudah mulai ada di Kota Banda Aceh. Terjadi pembegalan tanpa ada target tertentu, tapi random. Mereka lewat setengah 2 atau jam 2 pagi, lalu siapa saja yang ada di jalan, kalau pikiran mereka mengatakan bacok, ya bacok. Ini di Lam Gugup, di kedai kopi, bank kedai kopi katanya. Mereka masuk lalu menebas, sehingga beberapa di antaranya menjadi korban. Ada yang kena di jari, ada yang di kepala, kemudian lengan bagian belakang, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit umum Zainal Abidin. Ini sangat kita sayangkan. Anak-anak kita juga di sini, walaupun mereka berkumpul dari tempat yang berbeda-beda. Karena itu jamaah rahimakumullah,
kita dan masyarakat kita, terutama kaum perempuan, orang tua itu akan sangat merasa takut, dan ketakutan itu suatu yang natural, alamiah, karena itu adalah sifat manusiawi. Dan pada sisi yang lain, ketakutan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan rasa takut, kita akan mencari mana yang bisa memberikan rasa nyaman, dan itu kita kembalikan kepada Allah, karena di dalam batin kita, di dalam fitrah kita ada pengakuan terhadap adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itu Allah sebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, kami sungguh akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit, bisyai'in, bukan secara umum takut terus dalam hidup ini, tidak. Dan takut itu terbagi lagi nanti, ada takut antar sesama makhluk yang substansinya berbeda dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, ada lam taukid, sumpah penegasan, sungguh akan kami uji. Kemudian ditambah lagi dengan nun taukid ats-tsaqilah, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Sesuatu ini bisa diterjemah dengan sedikit rasa takut, dengan secuil, dengan bahagian dari rasa takut. Nah, karena itu sidang jamaah rahimakumullah, dia adalah bagian daripada perjalanan hidup, bagian dari ujian, bagian dari sunnah kauniyah yang Allah sudah tentukan. Maka kalau kita pahami ini, rasa takut kita itu tinggal kembalikan kepada Allah dengan merentas, berupaya untuk melakukan beberapa hal yang Allah minta. Salah satunya, yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila Allah yang memberikan perlindungan, tidak ada satupun demi Allah yang bisa mencederai kita. Kalaupun terjadi sesuatu kepada kita di mana orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, merendahkan, atau dianggap sebagai kekalahan, padahal hakikatnya itu adalah sebuah kehendak transendental, kehendak daripada Allah untuk mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, dan memberikan balasan yang terbaik bagi kita dan orang-orang yang kita cintai dengan peristiwa yang terjadi terhadap kita. Asalkan kita terus berlindung kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangankan kita sidang jamaah subuh dan pendengar di rumah, Rasul saja sebagai manusia pilihan itu diminta berlindung kepada Allah, dan Allah jamin Rasul, para anbiya, para aulia, dan mereka yang paling dekat dengan Allah itu juga berusaha dengan sungguh-sungguh meminta perlindungan, menyerahkan diri kepada Allah. Lihat misalnya surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, ini Nabi Muhammad maksudnya, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, janganlah engkau tunduk kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika,
innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikuti olehmu apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Tawakal, serahkan diri kepada Allah, ya, apapun yang terjadi biar Allah yang membolak-balikkan segala sesuatu. Bahagian dari tawakal itu adalah usaha yang Allah berikan, proteksi diri. Kalau di waktu-waktu yang memungkinkan kriminal itu terjadi, maka tahan diri, jangan keluar, jangan keluyuran. Manfaatkan waktu untuk dekat dengan Allah, rehat diri, istirahat, ya, supaya sehat tubuh, ya. Nah, ini diantara usaha. Kemudian jangan anggar dan sombong misalnya, sehingga memantik keinginan orang lain untuk mengungguli kita, menjajahi kita, dan seterusnya, ya. Kita ditawarkan banyak kejadian dalam hidup ini. Nah, ini usaha-usaha seperti itu harus ada, termasuk, ya, mengintensifkan pengamanan di wilayah di mana kita berdomisili, di wilayah di mana kita tinggal. Kalau rumah ya dikunci, jangan dibiarkan seperti itu, ditambah gembok ganda dan seterusnya. Ini usaha. Kemudian kampung juga demikian, harus ada koordinasi dengan pimpinannya. Kalau dulu ada pagi kampung, mungkin akan muncul nanti persoalan lain, di mana bila kelompok-kelompok begal ini muncul dengan membawa senjata, lalu melihat ada pagi kampung, dia pun akan menyerang, karena memang anggar-anggaran itu dimunculkan di sana. Maksud anggar-anggaran sombong, ya, kesombongan, premanisme, ya, akan. Tapi ini menjadi bahagian koordinasi dengan pihak keamanan, sangat penting ini, karena kalau dibiarkan dia akan terus, mulai dari, ya, kabupaten, kemudian menjarah sampai kepada ibu kota provinsi. Entah bagaimana bisa terkumpul anak-anak dari tempat yang berbeda, apakah by design ataupun ada para pihak yang tidak senang dengan ketenangan yang ada di masyarakat muslim, sebagaimana terjadi di masa-masa tempo dulu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah, meskipun tak tersebut di dalam Al-Quran, dalam hadis, itu ada kemunculan rasa dengki dalam hati mereka, sehingga mereka ingin mengkhianati kehidupan kemanusiaan ini dengan membentuk para geng dan seterusnya. Tetapi umat Islam tidak boleh takut, tidak boleh takut seperti ini. Meskipun ketakutan itu alamiah, sementara kita memiliki Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha melindungi, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatnya terus laksanakan, akhlaknya dijaga, anak-anak di lingkungan kita saling kita ingatkan, kontrol diri dan kontrol lingkungan kita, ajak secara bersama-sama, bukan hidup secara nafsi-nafsi. Biarlah ini ada Pak Imam, biarlah ini ada pulang, ya, masing-masing lepas diri, nanti akan menjadi fitnah yang lebih luas, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, ya, semua akan merasakan akibatnya. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara usaha-usaha kita
sebagaimana yang kita sebutkan 1, 2, 3 tadi, bahkan 4, 5 sudah. Itu membentuk pagu kampung, kemudian ada penyerahan diri kepada Allah, minta perlindungan, jaga akhlak, didik anak-anak, sudah berapa itu? Termasuk kita sering memohon kepada Allah di dalam doa. Itu doa banyak sekali diajarkan dalam Islam. Berapa doa yang kita hafal. Kadang-kadang doa perlindungan ini tidak pernah kita ucapkan. Dulu kita pernah sampaikan di sini jaminan Allah dalam hadis Nabi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ucapkan itu. Tidak terjemahkan lagi, sudah pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim, mau keluar, bismillahi kharajna, bismillahi tawakkalna ala Allah, dengan nama Allah kami keluar, dengan nama Allah kami bertawakal kepadanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat satupun fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, kecuali dengan izinnya. Jadi ada penyerahan diri, ini nyaman. Setelah tadi kan usaha-usaha, jangan sembarangan jalan, jangan sembarangan tutup kunci dan seterusnya. Ya, kalau ada tempat yang sepi, kalau ada tempat yang nyaman ramai, kenapa harus menempuh tempat yang suci? Suatu yang tidak terlalu urgen, tidak mendesak, lebih baik tinggalkan. Dan diajarkan itu kita. Bahkan untuk mendidik kepribadian, yang mubah, yang halal saja kita tinggalkan. Karena untuk mendidik diri kita ini, memproteksi agar jiwa ammarah kita, ya, nafsu lawamah kita tidak sembarangan nanti bisa ditarik dengan kail-kail syaitan, sehingga lebih suka kepada yang haram, menjadi bosan daripada yang halal. Nah, ini kita didik diri kita itu seperti itu. Ya, bismillahi tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sayyidul istighfar. Ya, kadang-kadang boleh jadi menghapus dosa kita, tapi musibah kadang-kadang bukan juga untuk bukan disebabkan karena dosa kita atau menyalahkan kita. Ya, lalu kemudian sesuatu yang kesalahan bukan untuk diuji dengan musibah, bukan. Ya, apa ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka, bukan untuk menyatakan pernyataan kesalahanmu, bukan. Jadi saya musibah, aduh ini memang gara-gara saya begini, gara-gara dia begini, bukan. Apalagi Allah yang mengatakan tidak. Boleh jadi musibah itu untuk diangkat derajat tadi, ya. Dan apa yang kesalahan yang kamu lakukan, karena manusia ini kan bisa keliru, baik yang kecil maupun yang besar, terlena dengan kehidupan. Apa yang kau lakukan kesalahan itu bukan nanti untuk membuat kamu jatuh ke dalam musibah yang diuji dalam hidup. Ya, meskipun di ayat lain nanti zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, tapi ada sisi-sisi yang harus dilihat. Nah, inilah kita ada kesadaran, ada sebuah persepsi yang benar dalam melihat kasus demi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Bukan semuanya sama, tidak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran sendiri, karena kita bicara tentang tafsir dan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran, itu kita digali oleh para ulama, disuguhkan ayat-ayat yang memberikan proteksi atau efek proteksi kepada kita. Ya,
Al-Quran itu bisa mencegah berbagai macam rasa yang ada dalam hati. Gundah hilang, ya, rasa panas bisa lega. Nanti kita sebut ayatnya, ya. Ketika hampir putus harapan, dengan ayat, dengan surat, dengan Al-Quran bisa terajut kembali. Secara fisik juga demikian. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Walau ada kitab yang bisa memindahkan gunung, yang bisa membelah bumi, yang bisa menghidupkan yang mati, itu Al-Quran. Tidak ada lain, ya. Tidak ada lain, Al-Quran. Karena dia punya kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, punya kekuatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sudah kita bahas. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, minal Qur'ani ma huwa shifa, dari ayat-ayatnya itu menjadi penawar obat dan melegakan, termasuk dari rasa takut tadi. Sehingga nyaman betul. Karena dari kecil kita sudah rasakan rasa takut. Tidur sendiri tiba-tiba terbangun, lari, nyelonong keluar berteriak. Nah, itu dididik kita untuk ada rasa takut, supaya mencari, ya, sumber-sumber perlindungan itu di mana, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, satu diantaranya seringlah membaca ayat kursi. Bahkan ayat kursi akan melegakan seseorang dari rasa takut yang sangat besar. Nah, ini takut sama begal itu kecil sekali takutnya. Siapapun yang merasa takut pada begal itu terkoneksi pada persiapan dirinya, baik dengan hubungan secara vertikal maupun horizontal, ataupun dia mempersiapkan dirinya di dalam melindungi diri atas dasar perintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, ada bela diri, ada kesiapan, ada latihan olahraga, ada rasa tanggap, ada analisis, ada kecermatan melihat situasi. Ini semua harus ada itu. Kalau tidak, kita hidup bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya kemana saja asal jalan kelompok atau macam bebek. Tidak bisa seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, seperti ayat kursi ini, setiap kali salat kita baca, maka ketakutan yang besar apa itu? Terhadap neraka. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Kalau hanya kematian yang membuat jarak dia dengan surga, maka neraka itu tidak ada lagi itu. Hanya tinggal diimani saja, ketakutannya hilang. Karena dia jaminannya surga. Ya tentunya setiap salat, maka dia salat 5 waktu itu berjalan dengan konsisten, berjalan dengan cukup, ya, syarat-syarat dan rukunnya, bahkan berada di dalam ritme salat itu sebagai qurratu ayun, sebagaimana Nabi SAW bersabda, menjadi pelita batin, menjadi rasa halawah fi salatihi, ada rasa enak, nyaman, tenang dia melakukan salat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa' 'indah illa bi idnih. Setiap kata demi kata, lihat, itu adalah proteksi bagi kita. Apa yang membuat kita malas membacanya? Lalu setelah membaca, apa yang membuat kita malas mentadabburinya?
Apa yang membuat kita tidak terlalu tidak terlalu terikat, bahkan begitu longgar kalau ada ikatan dengan ayat-ayat seperti ini atau dengan Al-Quran secara keseluruhan? Apa yang membuat kita tidak mau mengamalkan setelah kita analisa dan tadabbur bagaimana kelebihan dan keutamaan dari ayat-ayat seperti ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau yang maha tahu apa yang ada di depan dan di belakang, lalu yang maha tahu ini ada cara memberitahukan kepada kita. Bila di depan ada begal, di belakang ada begal, karena yang lain tahu, pas itu tidak tahu. Ada cara Allah palingkan, ada cara Allah proteksi dengan analisa dan kecermatan dari diri kita tadi. Ini Allah kasih, lihat situasi, ya. Wala yuhituna bi'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak akan pernah lelah, ya, untuk menjaga langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Kalau langit dan bumi dijaga, orang-orang yang tidak taat pun tetap masih diberikan rezeki dan kehidupan. Ketika dia sakit masih Allah berikan dia kesembuhan, ya. Masa orang-orang yang beriman tidak dijaga? Ini seperti ini. Jadi ayat kursi itu, sidang jamaah rahimakumullah, salah satu ayat yang kita baca baik di waktu pagi dan petang atau ketika 5 kali salat sehari semalam. Kemudian bila ingin mencatat yang di rumah, bisa juga nanti dilengkapi dengan surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Allah yang bela. Adakah kekuatan lain yang bisa melebihi ini? Jangankan melebihi, mendekat saja tidak ada, apalagi untuk menyaingi. Innallaha yudafi'. Kita kan doa tadi, Allahumma dfa'annal ghala wal waba. Allah tolak, ya Allah tolak, lindungi kami dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ini innallaha yudafi'. Maka doa pun Allahumma dfa'annal bala'a wal waba'a, ya, dan seterusnya, wal fahsya waz zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan, ya, waz zina wal riba ma dhahara minha wa ma batan, dan seterusnya. Doa. Al-Quran mengatakan innallaha yudafi', Allah memproteksi, membela, ya, orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka setiap khawan kafur. Khawan tidak suka setiap pengkhianatan, termasuk anak-anak yang dididik untuk menjadi begal. Bila ada desainernya di belakang, bila ada sesuatu yang menginginkan itu terjadi, itu adalah pengkhianatan terhadap semua hal, terhadap nilai-nilai luhur, terhadap kearifan bangsa, terhadap adat dan kesopanan bangsa kita, bangsa Timur, ya, terhadap nilai undang-undang dan pedoman sumber hukum kita dan seterusnya, terhadap kemanusiaan secara umum. Allah tidak suka itu. Yakini Allah tidak suka, Allah akan proteksi kita. Nah, buktinya anak-anak sudah ditangkap tuh, biar dibina sama bahagiannya tersendiri yang dibentuk oleh
pemerintah kita. Ini surah Al-Hajj ayat 38, baca. Kemudian lanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 14. Itu kita cuma baca nih. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka. Allah akan hancurkan mereka, akan kalahkan mereka, akan binasakan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian, hai orang-orang yang beriman, dan Allah akan hinakan mereka. Lalu Allah akan tolong kalian untuk menang terhadap mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan berikan rasa lega ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, itu rasa takut tadi tuh perlahan hilang, ya, seiring berjalan waktu hilang, baik waktu itu singkat maupun lambat, karena dia tipe-tipe beda-beda Allah beri. Ada tipe berhari-hari, ada tipe hanya 1-2 detik langsung hilang. Nah, ini kesiapan hati seseorang menanti pemberian Allah, ya. Lihat di Madinah berbulan-bulan rasa takut, ya, tapi rasa takut itu di dalam hati Umar, Hamzah itu amat sedikit. Takut kepada makhluk, maksudnya dibandingkan dengan golongan kaum mukmin yang lainnya, ya. Ini ya, surat At-Taubah ayat 14. Baca sambil duduk, baca, kalau bisa sediakan waktu secara khusus. Kemudian juga surah Muhammad ayat 11. Surah Muhammad ayat ke-11. Nanti ada Quran surat Muhammad ini ditulis dengan surah Qatil, ya, Al-Qatil. Surah Al-Qatil. Ini dibaca juga, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sementara orang-orang kafir mereka tidak memiliki pelindung sama sekali. Oh, ada setan mereka, setannya pelindung. Nah, setan ketika melihat sesuatu yang lebih spektakuler, ya, dia yakin itu dari Allah, langsung melarikan diri terbirit-birit. Nah, jadi baca itu, baca surah At-Taubah ayat 14. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi ayat-ayat lain apa saja misalnya yang saya tidak menguasai ayat-ayat itu, Ustaz. Bagaimana caranya? Apa yang kita kuasai itu yang kita baca. Yang penting ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya, kita baca kapan saja waktunya ada, bila lebih baik dipersiapkan waktu secara maksimum. Surah Muhammad ayat 11 tadi. Kemudian yang lain-lain seperti wa idza maridtu fahuwa yashfin. Asy-Syu'ara ayat 80, cerita Nabi Ibrahim, kalau aku sakit maka dia yang memberikan kesembuhan, ya.
Ini ayat-ayat seperti itu dibaca dan dikuasai. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Sering-sering dibaca. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ulama kita ulang-ulang bacaan itu. Innal batila kana zahuqa. An-nas, al-falaq, al-ikhlas. Itu sudah sering kita baca. Tinggal dirajut kembali sesuatu yang sudah mulai renggang dalam diri kita terhadap surat-surat dan ayat ini. Jadi baca lagi. Kemudian juga ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu surat Al-Isra ayat 81. Innal batila kana zahuqa, dan beberapa ayat lain. Sebagai contoh misalnya begini, surah Al-Anfal 87, maksudnya bukan 87 ayat 87, ayat 7 ayat 8. Itu lihat ceritanya tuh ya. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtil batil walau karihal mujrimun. Pada ayat ini Allah sebutkan, dan Allah menginginkan menyatakan kebenaran itu dengan ayat-ayatnya, dan Allah binasakan orang-orang kafir. Yang demikian agar Allah bisa memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang berdosa tidak suka kebenaran itu menang, tapi mereka tidak akan bisa menang. Kalau kita lihat ayat secara lengkap ya, kenapa ini proses itu terjadi? Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, itu umat Islam diberikan arahan oleh Allah untuk menguasai salah satu dari dua kelompok. Ya. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ingat ketika Allah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian akan menguasai salah satu dari dua kelompok. Ini ada dua kelompok orang kafir yang diinginkan dikuasai oleh umat Islam. Ada kelompok dari Mekah, ada kelompok dari Syria yang pulang berdagang tuh. Ya. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan engkau, kalian semua hai umat Islam, menginginkan kelompok yang tidak punya senjata itulah yang engkau bisa kuasai. Yang punya senjata datang dari Mekah, itu dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal. Ini kan berat nih lawan orang yang terlatih, punya senjata, punya pasukan perang. Sementara ini rombongan dagang. Jadi umat Islam ketika dijanjikan akan menguasai mereka, berharap dalam hati, ya silakan berharap. Kami maunya yang dagang itu saja kita lawan, kita cegat di jalan. Tidak mau yang itu, meskipun lolos. Yang ini menjadi sebab nanti terjadinya perang Badar. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita ketahui bahwa ada harapan dari diri kita masing-masing. Nah, harapan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu harapan itu. Ya. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin.
Nah, di sini Allah hendak menyatakan bahwa Allah ingin atau menghendaki untuk membenarkan yang benar itu dengan ayat-ayatnya. Nah, jadi nanti terjadi perang, sum'ah orang Islam itu sudah ditakuti. Tapi kalau itu kan tidak ada senjata dilawan, anak kecil dipukuli, nah, gitu kira-kira. Ini desainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah yang hendak kita sampaikan supaya tidak panjang itu ayat demi ayat. Lihat kembali, ada buku-buku doa itu diajarkan, sehingga rasa takut ini meskipun ada tapi tetap nyaman, karena dia lumrah sebagai manusia harus ada rasa takut. Tapi dalam rasa takut ada harap, namanya rajaun. Insyaallah Allah akan proteksi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah optimis bahwa hidup terus berjalan dan kita akan menyusuri hidup dengan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا
يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين